Siap-siap dikejutkan. PBSI nggak cuma bertaruh pada Jonathan Christie dan ganda putra di All England 2025, tapi juga menaruh harapan besar pada tunggal putri yang siap bikin sejarah baru. Halo, Sobat Catatan Badminton. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel yang selalu kasih update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik. Bukan cuma tunggal putra atau ganda putra. PBSI juga punya harapan besar di sektor tunggal putri untuk All England. Ya, kamu nggak salah dengar. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan yang sedang dipersiapkan dengan sangat serius. Penasaran? Simak terus videonya sampai habis. Siapa di sini yang udah nggak sabar nunggu All England tahun 2025? Turnamen bergengsi ini memang selalu ditunggu-tunggu, apalagi buat kita pecinta bulu tangkis. Nah, PBSI ternyata nggak cuma berharap pada Jonathan Christie atau ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Loh, mereka juga melihat potensi besar di sektor tunggal putri. Eng Hian, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas PBSI, mengungkapkan bahwa hasil tes fisik para atlet yang bakal bertanding di All England sudah memenuhi parameter yang ditentukan. Jadi, bisa dibilang persiapan mereka sudah di jalur yang benar. Dan menariknya, nggak cuma Gregoria Mariska yang diandalkan, tetapi juga Putri Kusuma Wardani. Ini jadi angin segar buat sektor tunggal putri Indonesia, yang selama ini selalu jadi sorotan. PBSI benar-benar serius dalam persiapan ini. Para atlet yang masih belum mencapai standar yang diharapkan, akan mendapatkan program khusus yang dirancang langsung oleh tim pelatih fisik dan tim pendukung. Tujuannya satu, supaya mereka tampil maksimal, dan bisa membawa pulang gelar dari turnamen tertua di dunia ini. Ngomongin soal All England, kita semua tahu kalau turnamen ini udah berusia lebih dari 1 abad. Tepatnya, pertama kali digelar pada tahun 1899. Selama perjalanannya, turnamen ini cuma sempat terhenti 2 kali, yaitu saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sejak tahun 2018, All England masuk dalam kategori turnamen Super 1000, sejajar dengan China Open, Malaysia Open, dan Indonesia Open. Menariknya, sejak tahun 1994, venue pertandingan dipindah dari London ke Birmingham. Wah, sejarah panjang yang luar biasa. Ya, Indonesia sendiri punya catatan emas di All England. Nama pertama yang sukses mencetak sejarah adalah Tan Jo Hot, yang menjadi juara tunggal putra pada tahun 1959. Tapi kalau bicara soal legenda sejati di turnamen ini, siapa lagi kalau bukan Rudy Hartono? Dia berhasil menjuarai All England sebanyak 8 kali. 7 diantaranya bahkan diraih secara beruntun, dari tahun 1968 sampai 1974, dan 1 gelar tambahan di tahun 1976. Benar-benar pencapaian yang luar biasa. Selain Rudy Hartono, Indonesia juga punya rekor lain lewat pasangan ganda putra Chun Chun dan Johan Wahjudi, yang sukses meraih 6 gelar All England, mulai dari tahun 1974. 1975, lalu 1977, hingga 1980. Dominasi Indonesia di sektor ganda putra memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi, kita nggak cuma bicara sejarah lama. Indonesia baru saja meraih kejayaan di All England tahun 2024. Jonathan Christie sukses menorehkan namanya sebagai juara tunggal putra, sekaligus menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang meraih gelar ini setelah 3 dekade. Terakhir kali, Haryanto Arbi melakukannya pada tahun 1994. Prestasi luar biasa ini tentu jadi pemicu semangat bagi pemain lainnya, termasuk sektor tunggal putri. Selain itu, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga mempertahankan gelar ganda putra mereka. Mereka sukses meraih kemenangan berturut-turut di tahun 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa sektor ganda putra Indonesia masih menjadi kekuatan utama di kancah dunia. Sejak turnamen ini pertama kali digelar, Indonesia sudah mengoleksi total 52 gelar juara. Dan menariknya, sektor ganda putra menjadi penyumbang terbanyak dengan total 24 gelar. Ini bukti bahwa bulu tangkis Indonesia selalu punya tempat di puncak dunia. Dengan persiapan yang semakin matang, harapan pun semakin tinggi. Akankah tunggal putri kita mampu mencetak sejarah baru di All England 2025? Semua mata pasti tertuju pada Gregoria dan Putri KW. Jika mereka bisa tampil dengan performa terbaik, bukan nggak mungkin Indonesia bisa membawa pulang lebih banyak gelar di tahun depan. Nah,
Itu tadi update terbaru seputar persiapan Indonesia menuju All England 2025. Gimana menurut kalian? Apakah Gregoria dan Putri KW bisa memberikan kejutan di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update berita terbaru tentang dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Catatan Badminton. Salam olahraga. Siapa sangka, di tengah duel sengit German Open 2025, Viktor Axelsen tiba-tiba melompati net dan meminta maaf kepada Alwi Farhan. Ada apa sebenarnya di balik momen mengejutkan ini? Turnamen German Open 2025 menghadirkan pertandingan sengit yang penuh kejutan, termasuk duel menarik antara Viktor Axelsen dan Alwi Farhan. Pertandingan babak 16 besar ini berlangsung di Westernegie Sporthalle, Jerman, dan menyajikan momen dramatis yang membuat para penggemar bulu tangkis terpaku di layar. Viktor Axelsen, unggulan asal Denmark, berhasil memenangkan laga ini dalam 2 game langsung, dengan skor 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini membawa Axelsen melangkah ke babak perempat final, sementara Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di turnamen ini. Namun, bukan hanya skor akhir yang menjadi sorotan, tetapi juga momen tak terduga di tengah pertandingan yang menunjukkan sportivitas tinggi dari Axelsen. Di set kedua, ketika kedudukan sama kuat di angka 11-11, terjadi insiden yang cukup mengkhawatirkan. Axelsen melakukan sambaran terhadap shuttlecock, tetapi pukulannya justru mengenai mata Alwi Farhan. Tanpa ragu, Axelsen langsung melompati net dan mendekati Alwi untuk memastikan bahwa lawannya dalam kondisi baik-baik saja. Sikap sportif ini langsung menarik perhatian para penonton, dan mendapatkan apresiasi tinggi dari para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Jalannya pertandingan sendiri berlangsung sangat ketat sejak awal. Alwi Farhan membuka game pertama dengan serangan tajam melalui smash drop shot yang tak mampu dijangkau oleh Axelsen. Namun, Axelsen dengan cepat membalas dan menyamakan kedudukan 1-1. Kedua pemain saling beradu strategi, dengan Alwi mencoba menekan melalui smash keras ke sudut lapangan, sementara Axelsen mengandalkan teknik bertahan yang solid dan penempatan bola yang akurat. Skor sempat berjalan seimbang hingga 7-7, tetapi perlahan Axelsen mulai menemukan ritmenya. Dengan kombinasi penempatan shuttlecock menyilang dan sergapan cepat di depan net, Axelsen mulai unggul 9-7. Meski Alwi sempat kembali menyamakan kedudukan di angka 9-9, serangkaian smash tajam dari Axelsen kembali membuatnya memimpin 11-10 saat interval pertama. Setelah interval, Axelsen semakin mendominasi. Alwi Farhan mulai kewalahan mengantisipasi pukulan-pukulan tajam dari juara dunia asal Denmark tersebut. Kesalahan demi kesalahan mulai terjadi di pihak Alwi, dan Axelsen berhasil mencetak keunggulan 5 angka di kedudukan 15-10. Momentum ini terus berlanjut hingga akhirnya game pertama ditutup dengan skor 21-13 untuk keunggulan Axelsen. Masuk ke game kedua, Alwi Farhan mencoba bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih sengit. Poin demi poin diraih Alwi, bahkan ia sempat memimpin 7-9. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama karena Axelsen kembali menemukan celah untuk menyamakan kedudukan di angka 10-10. Di saat kedudukan 11-11, insiden tak terduga terjadi. Netting yang dilakukan Axelsen membuat shuttlecock mengenai mata Alwi Farhan. Dalam sekejap, Axelsen melompati net dan menghampiri Alwi untuk memastikan bahwa lawannya tidak mengalami cedera serius. Sikap ini menunjukkan jiwa sportivitas yang luar biasa dari seorang juara dunia. Setelah kejadian tersebut, Alwi Farhan masih berusaha memberikan perlawanan. Namun, Axelsen yang sudah semakin nyaman dengan permainannya terus menekan dan menciptakan keunggulan 17-14. Meski Alwi sempat memperkecil jarak, Axelsen akhirnya menutup game kedua dengan skor 21-18 dan memastikan tempatnya di perempat final. Kekalahan ini tentu menjadi pengalaman berharga bagi Alwi Farhan, yang tampil cukup baik meskipun harus menghadapi salah satu pemain terbaik dunia. Alwi menunjukkan potensi besar dan daya juang tinggi sepanjang pertandingan. Meski gagal melangkah lebih jauh di German Open 2025, performanya patut diapresiasi dan menjadi modal penting untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Sementara itu, Viktor Axelsen kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain yang sulit ditaklukkan. Dengan teknik permainan yang solid, stamina yang luar biasa, dan sikap sportif yang mengesankan, ia semakin memperkuat posisinya sebagai favorit juara di turnamen ini. Laga ini bukan hanya menjadi tontonan yang menghibur, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai penting dalam dunia olahraga, yaitu sportivitas, respek terhadap lawan, dan semangat pantang menyerah.
Bagi para pecinta bulu tangkis, momen seperti ini selalu menjadi inspirasi dan membuktikan bahwa di balik kompetisi yang ketat, selalu ada sikap saling menghormati antar pemain. German Open 2025 masih berlanjut, dan para penggemar bulu tangkis tentu menantikan pertandingan-pertandingan menarik berikutnya. Akankah Axelsen terus melaju hingga meraih gelar juara? Atau akan ada kejutan dari pemain lain yang mampu menghentikan dominasinya? Mari kita nantikan bersama.